Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alina ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam pagi ini keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu hal apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai halal dan thayyiban dalam makanan dan minuman. Marilah kita semuanya selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan tambah nikmat bila kita bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab bagi kita yang tidak mau bersyukur. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita semua selalu tergolong dalam orang-orang yang bersyukur. Amin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Dengan menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang haram. Baik, ada 3 hal yang menyebabkan makanan itu menjadi haram, yakni yang pertama itu karena riba, yang kedua karena najis, dan yang ketiga karena mendatangkan mudarat pada diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Adirhamu yusibuhur rajulu minar riba a'zamu indallah min salati wa salatina ziyatan yuzaniha fil Islam. Yang artinya, 1 dirham yang dimiliki seseorang dan riba lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 33 kali berbuat zina di dalam Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dan Ibnu Adi. Di dalam sanadnya ada Abu Mujahid Abdullah bin Hasyan Al-Mafazi dari Sabit. Ia seorang yang munkarul hadis. Diriwayatkannya juga At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, yang menurut Al-Haisami di dalam sanadnya terdapat rawi Ata Al-Kausani, dan ia tidak pernah mendengar hadis dari Abdullah bin Salam. Dengan demikian, hadis ini dikategorikan yaitu dengan hadis doif dan tidak bisa dijadikan dasar pijakan. Dosa makanan haram itu berpengaruh juga pada jiwa seseorang, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz di dalam kitabnya Al-Ihtamul Awqat, bahwa salah satu yang menjadikan penyebab faudanu at-taqati ta'at, hilangnya rasa kenikmatan beribadah, adalah memakan makanan yang haram atau tidak jelas kehalalnya atau subhat. Selain itu, berpengaruh juga pada ibadah kita. Apalagi kita beribadah tetapi mengonsumsi makanan yang haram, maka ibadah kita rusak bagaikan tembok yang berdiri di tengah ombak. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Matan Subat oleh Ibnu Ruslan, yang berbunyi, wa ta'atum minanna haraman yakul mislul bina'i fawqa muji yuj'al, yang artinya orang yang taat tetapi memakan makanan haram bagaikan tembok yang berdiri di atas ombak. Jadi kesimpulannya, harta haram apabila disimpan tidak barokah, apabila digunakan yaitu bersedekah tidak mendapat pahala, dan jika dipakai untuk menjalankan ibadah haji, maka hajinya tidak mabrur. Serta menurut Imam Ahmad bin Hambal, hajinya menjadi tidak sah. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, bahkan kehalalannya saja yang menjadi penting, tetapi makanan tersebut juga harus bergizi atau yang disebut dengan thayyiban. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dalam makanan yang dikonsumsi adalah
tentang jumlah makanan yang harus dibatasi sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu di mana beliau tidak akan makan sebelum merasa lapar dan beliau berhenti sebelum kenyang. Jadi menurut Rasulullah SAW, di dalam perut itu perlu diberikan tempat untuk 3 hal. Yang pertama untuk makanan, minuman, dan serta udara. Contoh terbaik makan dan minuman adalah yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah SWT jika kamu hanya kepadanya saja untuk menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah SWT, demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang halal dan thayyiban dalam makanan dan minuman. Semoga kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.